Tasya Erzi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi evaluasi akhir semester di Universitas 17 Agustus Surabaya. Dan di video ini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial dalam mata kuliah pengantar sosiologi. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia akan selalu melakukan yang namanya interaksi ataupun komunikasi dengan orang lain setiap melakukan aktivitas kehidupannya. Oke, oleh karena itu saya akan mulai menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Tonton terus ya sampai selesai. Yang pertama ada pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial, yang pertama ada kontak sosial, yang artinya hubungan sosial antara individu satu dengan individu yang lain yang bersifat langsung, seperti percakapan atau tatap muka. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu. Bentuk interaksi ada dua ruang. Yang pertama ada asosiatif, yang artinya adalah interaksi yang bisa menyatukan karena adanya kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama ini terbentuk karena orang-orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama, yang kemudian sepakat untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang masuk dalam kategori kerjasama ada bargaining atau tawar-menawar, pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Yang kedua ada cooptation atau kooptasi, yang artinya proses penerimaan unsur-unsur baru oleh pimpinan atau organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari goncangan-goncangan dalam organisasi. Yang ketiga ada coalition, yang artinya kombinasi antara dua organisasi atau lebih dengan tujuan yang sama. Yang terakhir ada joint venture atau usaha patungan. Selanjutnya ada akomodasi, yang artinya suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok untuk mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan. Di dalam akomodasi ada koeresi, yaitu penyelesaian konflik dengan cara kekerasan. Yang kedua ada kompromi, penyelesaian konflik di mana kedua belah pihak melakukan pengurangan tuntutan. Dan yang ketiga ada konsoliasi, yaitu mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai untuk mengetahui keinginan mereka dalam menyelesaikan konflik. Yang keempat ada arbitrasi, yaitu penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga, namun di arbitrasi pihak ketiga sebagai pengambil keputusan. Yang kelima ada mediasi. Mediasi ini penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga, tetapi pihak ketiga dalam mediasi bersifat netral. Yang terakhir, yang keenam ada adjudikasi, yaitu penyelesaian konflik dengan melibatkan pengadilan hukum. Selanjutnya ada asimilasi, yang artinya suatu proses yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok, serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Selanjutnya yang terakhir ada akulturasi, yang artinya berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan
ciri kepribadiannya masing-masing. Oke, tadi ada asosiatif dan sekarang disosiatif, yang artinya interaksi sosial yang menghasilkan suatu perpecahan dan yang menyebabkan terjadinya disosiatif. Yang pertama ada persaingan, kontravensi, dan pertikaian. Kemudian ada ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu. Yang kedua, terjadinya komunikasi antar pelaku melalui kontak. Yang ketiga, ada tujuan dan maksud yang jelas. Yang terakhir, dilaksanakan melalui pola sistem tertentu. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, sugesti, imitasi, identifikasi, simpati, motivasi, dan empati. Oke, yang pertama ada sugesti. Sugesti adalah suatu proses pemberian pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga pandangan atau pengaruh tersebut diikuti tanpa berpikir panjang. Oke, yang kedua ada imitasi. Imitasi adalah proses belajar seseorang dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Selanjutnya, identifikasi. Proses identifikasi ini berawal dari rasa kekaguman seseorang pada tokoh idolanya. Kemudian yang keempat ada simpati. Simpati ini tampak sama dengan identifikasi karena menuntun seseorang untuk memosisikan diri pada keadaan orang lain. Dan yang kelima ada motivasi. Motivasi ini dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan rasionalitis. Dan yang terakhir ada empati. Rasa empati ini merupakan rasa haru seseorang ketika seseorang melihat orang lain mengalami sesuatu yang menarik perhatian. Cukup itu penjelasan materi interaksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.